Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas beberapa pertanyaan-pertanyaan dari kalian tentang hal-hal yang berkaitan dengan Kimetsu no Yaiba. Dan kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari beberapa viewer. Nah, sekarang mari kita bedah dan kita jawab dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Pertanyaan pertama, mengapa Inosuke bisa lentur dengan sendiri, tetapi saat dibantu perempuan malah tidak lentur? Mungkin dari pertanyaan ini yang dimaksud adalah latihan Inosuke pada episode 24 Kimetsu no Yaiba. Jika melihat pada hal itu, di episode tersebut sebenarnya sudah jelas bahwa yang sebenarnya terjadi adalah setelah pertarungannya di gunung melawan anggota iblis laba-laba, Inosuke pun akhirnya selamat walaupun dengan luka. Nah, setelah pertempuran tersebut, Inosuke dan yang lainnya dirawat di mansion kupu-kupu untuk memulihkan dirinya dari luka-luka. Dan setelah beristirahat cukup lama, para perawat mansion kupu-kupu itu pun membantu Inosuke untuk membuatnya pulih lebih cepat, yaitu dengan memijat tubuhnya yang kaku karena terlalu lama berbaring di tempat tidur untuk istirahat pemulihan. Yang sebenarnya terjadi, Inosuke bukanlah tidak bisa melenturkan dirinya saat dibantu dengan perawat. Tetapi karena keadaan tubuhnya yang kaku akibat tidak menggerakkan tubuhnya beberapa hari untuk pemulihan, itu membuat tubuh Inosuke terasa kaku. Dan saat dibantu pijat atau perenggangan tubuh oleh perawat, wajar saja jika Inosuke merasa kesakitan. Karena sebenarnya Inosuke untuk beberapa hari belum menggerakkan tubuhnya karena berbaring untuk memulihkan. Sehingga itu membuat tubuhnya terasa kaku dan terasa kesakitan saat direnggangkan. Kedua, apa yang terjadi jika anak dan istri Yorichi tidak terbunuh oleh iblis? Jika istri dan anak Yorichi selamat, mungkin saja Yorichi akan lebih terlambat masuk ke dalam anggota pemburu iblis, atau bisa saja tidak sama sekali bergabung ke dalam anggota pemburu iblis, dan tidak bertemu dengan leluhur Rengoku. Jika keluarganya selamat, bisa jadi Yorichi berhasil membuat istrinya melahirkan anaknya. Dan jika takdir membuat Yorichi bergabung ke dalam anggota pemburu iblis, itu pasti akan terjadi lebih lambat dari biasanya, seperti cerita utama, karena Yorichi berhasil membantu istrinya melahirkan. Maka sejarah di Kimetsu no Yaiba akan berubah, yang mana jika Yorichi bergabung secara kebetulan dengan pemburu iblis setelah membantu istrinya melahirkan, bisa jadi keluarganya ditempatkan di tempat yang aman dengan bantuan keluarga Ubuyashiki. Dan karena keluarga Yorichi masih hidup, maka keluarganya tersebut itu bisa menjadi sasaran Muzan untuk mengalahkan Yorichi dengan cara yang licik, yaitu melalui kakaknya yang telah bergabung dengan Muzan yang mengetahui tempat keluarganya. Tapi itu terjadi jika Yorichi menyelamatkan kakaknya. Namun jika Yorichi tidak menyelamatkan kakaknya karena terlambat menjadi pemburu iblis, bisa jadi kakaknya telah mati dan Muzan akan tetap menggunakan cara licik untuk membunuh keluarga Yorichi. Tapi jika keluarga Yorichi tetap selamat hingga anaknya besar, bisa jadi anaknya itu akan mewariskan teknik pernafasan matahari dan mungkin akan menjadi penerus teknik pernafasan matahari terhebat dengan darah murni dari Yorichi, sehingga bisa cepat membasmi Muzan dan anak buahnya dengan efisien. Dan keluarga Yorichi menjadi keluarga yang terkenal oleh iblis karena kehebatannya dalam membunuh iblis dengan pernafasan matahari. Sehingga kemungkinan Yorichi tidak akan berkelana dan membantu keluarga leluhur Kamado dan membuatnya terbunuh oleh iblis. Karena Yorichi dan leluhur Kamado bertemu saat Yorichi sedang berkelana setelah dalam cerita utamanya diusir dari anggota pemburu iblis. Tapi di sisi lain, jika keluarga Yorichi tidak dibunuh oleh iblis karena iblis tidak melewati hutan rumahnya, mungkin saja Yorichi dan istrinya akan tetap hidup sambil Yorichi menjaga keluarganya tanpa tahu kalau ada perkumpulan pemburu iblis di luar sana. Sehingga kakak Yorichi akan benar-benar mati dibunuh oleh iblis karena tidak diselamatkan olehnya. Dan juga anggota atau korps pemburu iblis tidak akan berkembang karena tidak ada yang mengajari teknik pernafasan. Sehingga korps pemburu iblis tidak akan bisa bertahan lama melawan iblis hanya dengan teknik berpedang saja, karena iblis tetap akan terus berkembang.
dan akan membalap kemampuan-kemampuan para pemburu iblis seiring waktu. Dan karena Yorichi tidak bergabung ke dalam korps pemburu iblis, mungkin saja teknik berpedangnya akan diwariskan oleh anaknya. Hingga akhirnya bisa jadi ada kemungkinan keturunan Yorichi lah yang akan melanjutkan pemburuan iblis tersebut. Itu juga jika saja salah satu keturunan Yorichi atau anak Yorichi sempat bertarung dengan iblis, sehingga mungkin saja itu bisa memotivasi Yorichi dan keturunannya untuk membasmi iblis. Nah, maka dari itu intinya, jika istri Yorichi tidak dibunuh, maka cerita Kimetsu no Yaiba akan berubah dan Tanjiro Kamado tidak akan ada. Kemungkinan keluarga leluhur Kamado akan mati dan tidak ada kisah Tanjiro dan Nezuko. Dan Muzan dapat dengan cepat dikalahkan, atau juga dapat dengan mudah mengalahkan seluruh pemburu iblis dan menguasai manusia. Pertanyaan ketiga, apa yang terjadi jika Sanemi menggantikan Rengoku saat arc Mugen Train? Jika Sanemi menggantikan peran Rengoku di arc Mugen Train, bisa saja Sanemi dengan lebih mudah mengalahkan iblis kereta terlebih dahulu dengan menggunakan darah spesialnya yang memabukkan bagi iblis, sehingga dia dapat lebih cepat menyelamatkan kereta dari Rengoku, walaupun dengan bantuan Tanjiro dan kawan-kawannya. Ditambah lagi, karena gerakan Sanemi yang lebih cepat dan lebih lincah dari Rengoku, dia akan lebih mudah dan cepat menghancurkan gumpalan daging iblis di dalam gerbong dan melaju menuju iblis utama dan membunuhnya bersama dengan Tanjiro. Walaupun itu tidak akan mudah, karena Tanjiro dan Sanemi tidak akrab. Dan jika Sanemi bertarung dengan Akaza, bisa saja dia akan tetap selamat saat melawannya, walaupun dengan luka yang cukup parah. Karena jika dilihat dari style bertarungnya, Sanemi mungkin akan menggunakan cara apa saja selain teknik pernafasannya untuk mengalahkan musuhnya. Sehingga hal itu terlihat berbeda jauh dengan Rengoku yang terus-menerus menyerang dengan kekuatan penuhnya walaupun terluka. Nah, bagi Sanemi, karena cara bertarungnya yang juga menggunakan taktik dan unik, dengan pertarungan jarak dekat, dia bisa saja meminjam pedang Tanjiro dan kawan-kawannya untuk bertarung dan menghindar serangan Akaza dengan lincah. Karena itu, Sanemi memiliki kesempatan hidup lebih besar dibanding Rengoku. Di pertarungannya dengan Akaza, Sanemi mungkin akan sadar karena dirinya tidak bisa membunuhnya secara langsung, maka Sanemi mencoba segala cara untuk menahan Akaza agar terkena cahaya matahari terbit. Ditambah lagi karena Sanemi memiliki darah yang dapat memabukkan para iblis, itu akan memberikan sedikit keunggulan dalam bertarung saat melawan Akaza. Terlebih lagi untuk menahannya di bawah sinar matahari. Jadi, jika Sanemi yang menjalankan misi Mugen Train, dia akan memiliki kesempatan hidup lebih tinggi saat melawan Akaza dibandingkan Rengoku. Dan jika itu terjadi, para Hashira tidak akan kehilangan salah satu anggotanya di awal perang besar melawan iblis, sehingga memberinya kesempatan besar di pihak pemburu iblis untuk lebih mudah mengalahkan Muzan dan bawahannya pada arc Castle Infinity. Dan demikian adalah beberapa pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Tapi adapun dari semua jawaban ini, itu semua adalah analisa serta pendapat pribadi dari kami semata, dan bukan fakta yang sebenarnya yang ada di dalam Kimetsu no Yaiba. Nah, oke guys, jadi jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.